Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, ini sekarang kita mengadakan pengajian. Sekarang kita membaca hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jum'at pastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lahu, rawu Muslim. Perhatikan nih semuanya nih jamaah nih ya. Semuanya ini jamaah ini dapat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan baik, maksud berwudu dengan baik ini di rumah, berwudu di rumah bukan di masjid. Dia mau datang ke masjid tapi wudunya di rumah. Umpamanya nanti kalau dia sudah sampai ke masjid wudunya batal, dia wuduk di masjid tidak apa-apa, tapi sudah berwuduk di rumah ya. Berwuduk di rumah, lantas mendatangi Jumat, berangkat pergi sholat Jumat. Nah, ketika dia berada di dalam masjid, khatib naik ke atas mimbar. Khatib naik di atas mimbar lalu mendengarkan khutbah. Khatib naik ke atas mimbar lalu dia mendengarkan khutbah dengan baik. Kalau dia datang awal, umpamanya datang jam 10, bisa buat sholat duha, baca Quran apa-apa. Tapi nanti ketika khatib naik ke atas mimbar, udah habis semua itu, habis baca Quran, habis sholat sunat semuanya yang ada. Nah, orang ini mendengarkan khutbah dengan baik, maka dosanya diampuni antara Jumat tersebut dan Jumat yang lalu dengan ditambah 3 hari berikutnya. Kalau begitu dia melaksanakannya setiap Jumat, wudhu dari rumah. Kemudian nanti ketika khatib naik ke atas mimbar, dia insat. Maksud insat ini memperhatikan, mendengar dengan baik. Nah, itu syaratnya tadi itu. Ya, mendengar dengan baik, diampuni dosanya
selama 1 minggu ditambah 3 hari, 10 hari. Mudah aja Pak, mudah. Apa susahnya berwudu dari rumah? Kalaupun kita datang jam 10, datang jam 11. Khutbah itu kan ketika masuk waktu zuhur jam 12 baru khatibnya atas mimbar. Sebelum itu bebas mau melakukan apa, mau baca Quran, mau berzikir, mau berzikir nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini ialah ketika khatib sudah naik ke atas mimbar udah nggak boleh apa-apa lagi, nggak boleh lagi. HP dimatiin, HP matiin. Adapun orang manggil tidak boleh dijawab. Kemudian tasbih berhenti, simpan dulu tasbih. Tugas sekarang ini ketika khatib di atas mimbar kita dengar khutbah. Tidak boleh baca Quran, tidak boleh berwirid, berzikir, bertasbih dan sebagainya. Itulah orang yang mendapat ampunan 1 minggu Jumat ke Jumat ditambah 3 hari. Tuh. Nah di sini kata Nabi di sini, waman massal haso faqad lahu. Barang siapa yang menyentuh, maksudnya bermain dengannya ketika khatib khutbah, dia bermain. Maksud bermain ini main HP, main tasbih, apa-apa saja. Karena pada ketika itu yang wajib imsad, memperhatikan serta mendengarkan. Dan pada ketika itu umpamanya ada anak-anak di sebelah kita berisik, udah berisik, nggak boleh kita tegur. Kalau kita tegur habis, faqad lahu. Kalau dia melanggar itu maka sungguh sia-sia Jumatnya. Jangan Pak, jangan sia-sia Jumatnya ya kita. Itu aja. Jadi pada prinsipnya itu. Dan sekarang ini kan banyak orang punya HP, kata dia karena ini hari Jumat baca Quran. Khatib naik di atas mimbar. Habis Jumatnya nggak dapat dia pahalanya. Hanya dia dapat melaksanakan Jumat saja. Artinya dia dihitung memang melaksanakan sholat Jumat. Pahalanya yang 10 hari nggak dapat. Yang dapat 10 hari tadi itu ketika khatib naik di atas mimbar udah dia mendengarkan dengan baik. Sampailah nanti khutbah kedua dan doa. Ya, itu Pak ya. Pertama wudhu dari rumah. Ya, kemudian ketika khatib naik di atas mimbar itu kita udah nggak boleh apa-apa lagi, nggak boleh. Nah, itu kita kalau seperti itu dapat keampunan dosa seminggu Jumat ke Jumat tambah 3 hari. Masya Allah. Harus begitu kerja kita ini. Alhamdulillah setiap Jumat luber pahala kita, luber tuh pahala. Ya alhamdulillah di sini ini alhamdulillah ya. Karena anak-anak kan di atas nggak pernah ada berisik anak-anak. Aman kita di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah kita aman di sini. Nah, ini yang perlu dicontoh. Tapi masih terjadi juga. Sekarang ada yang tertidur. Ada lagi khatib. Itu prinsipnya kalau sholat Jumat itu khatib naik di atas mimbar itu hati-hati banget. Di situ ada doa mustajab kalau kita berdoa. Nah, udah stop semuanya HP, stop semuanya tasbih, stop Quran, baca Quran, berhenti dulu baca Quran. Jadi artinya
khutbah Jumat itu martabatnya tinggi daripada baca Quran, tinggi daripada berzikir, tinggi daripada bertasbih. Tuh khutbah Jumat itu, Insya Allah luar biasa itu Pak, luar biasa itu. Sekali orang yang duduk di situ khutbah paling berapa? 15 menit, 20 menit lah selesai khutbah ya. Udah ente pulang bawa 10 hari keampunan, 10 hari Pak. Minggu depan begitu, minggu depan begitu. Alhamdulillah seumur-umur kita ini terus begitu kita lakukan. Alhamdulillah. Nah, itu Pak ya, paham itu ya. Nah, kemudian hadis berikutnya. Nah, hadis berikutnya ialah sama ini juga nih. Orang yang ahli Jumat nih, kita nih ahli Jumat. Tiba-tiba satu hari kita sakit, kita nggak dapat pergi ke masjid. Sholatlah di rumah. Ya, sholat di rumah zuhur 4 rakaat. Karena dia sakit, pahala Jumatnya Allah berikan. Walaupun dia sholat zuhur di rumah ataupun dia sholat duduk karena tidak sehat, pahala Jumatnya diberikan. Ini orang ahli Jumat itu luar biasa. Tuh, Jumat diberikan pahala Jumat. Tidak dipandang dia seperti orang sakit yang sholat di rumah. Atau satu lagi dia pergi musafir ke satu tempat yang jauhnya lebih daripada 85 km. Pergi umpamanya ziarah, umpamanya ke Surabaya, ke Semarang atau ke Guci. Kebetulan hari Jumat. Di sana dia melaksanakan sholat zuhur atau jamak atau qashar. Orang musafir nih, tetap pahala Jumatnya yang di kampung diberikan. Nah, gitu Pak, tetap kita dapat pahala yang diberikan. Gitu. Itu istimewanya ahli Jumat itu, Masya Allah. Ahli Jumat ini ya Allah. Alhamdulillah ya, ada kita ahli Jumat. Ada orang terkadang susah mau pergi sholat Jumat. Nah, ini yang kita takut ini, na'udzubillah min zalik, susah pergi sholat Jumat. Dua halangannya cuma dua. Pertama sakit, yang kedua adalah musafir. Nah, kalau orang musafir itu banyak kemudahan. Pertama, Jumat dia tidak diwajibkan. Umpamanya ini musafir, katalah dia di Jawa atau di mana, di sebelah rumah dia sama rumah saudaranya ada Jumat. Itu terserah dia mau ikut Jumat atau mau sholat sendiri di rumah. Tidak ada kewajibannya orang musafir itu. Nggak ada kewajiban orang musafir itu. Umpamanya begini, umpamanya keluarga kita ada di Surabaya, pas dekat masjid hari Jumat, ya kita mau pergi sholat Jumat nggak apa-apa. Kita mau sholat sendiri jamak qashar di rumah boleh. Tetap pahala Jumat diberikan. Jadi tidak diwajibkan orang musafir. Tuh. Satu lagi kemudahan orang musafir itu dia bisa mengqashar sholat zuhur dilaksanakan 2 rakaat, sholat asar dilaksanakan 2 rakaat, bisa dijamak. Nah, kemudian kemudahan orang yang musafir itu puasa. Boleh nggak puasa? Ramadan tidak puasa nggak apa-apa orang musafir. Tapi pahala Ramadan diberikan. Nah, karena Nabi bilang laisa minim birrim syam bin safar. Laisa minim birrim syam bin safar. Itu lughat himyar.
Puasa kata Nabi ketika kamu musafir itu tidak satu kebaikan. Laisa minim birrin. Bukan kebaikan ketika kamu musafir berpuasa. Udah normal aja, biasa nggak usah puasa. Sekarang kita merasa sayang, padahal Nabi bilang begitu. Kalau musafir ya udah bebas mau puasa mau enggak, silakan pilih. Tuh, itu istimewanya orang musafir. Tapi musafirnya itu haruslah 85 km jauhnya. Kalau kurang dari itu nggak bisa. Ataupun dia pergi selama 3 hari berturut-turut. 3 hari, umpamanya dia pergi ziarah ke Surabaya 3 hari. Selama 3 hari dia boleh qasar jamak boleh, nggak puasa kalau bulan Ramadan. Tuh Pak. Insyaallah luar biasa ya. Jadi itulah keistimewaan orang-orang yang berpuasa, yang sholat Jumat. Luar biasa nih Jumat ini Pak. Jangan tinggal ini ya. Jangan tinggal Jumat. Artinya apa? Bayangkan ya. Umpamanya nih. Kita udah seperti biasa, jamaah kita memang udah rutin sholat Jumat. Udah bersih 10 hari. 10 hari. Andai kata dia mati dalam perantaraan waktu itu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, meninggal, berarti dia bersih. Itulah ahli Jumat. Istimewanya ahli Jumat itu, Masya Allah, luar biasa. Bahkan tersimpan lagi 3 hari dia punya pahala Jumat itu. Nah, mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita jangan meninggalkan Jumat kecuali tadi 2 halangan itu, sakit atau musafir. Biasanya normal kayak biasa. Ya. Jadi tadi satu di sini peringatannya tadi wudhu dari rumah. Ya, jangan wudhu di masjid. Wudhu di masjid itu kalau wudhunya batal. Tapi sudah wudhu di rumah. Itu persyaratannya itu. Wudhu di rumah. Nah, kan sekarang ini banyak orang bilang wudhu di masjid aja. Tidak termasuk ini pelajaran kita. Dari rumah enggak berwudhu, wudhu di masjid aja enggak dapat. Wudhu di rumah. Kalau batal baru nggak apa-apa, pokoknya wudhu di rumah. Itu Pak ya peringatannya itu wudhu di rumah. Nah, silakan datang ke masjid mau awal di sini di masjid ini jam 10 udah ada orang Pak. Di masjid kita istimewa ini. Di mana-mana masjid di Bekasi itu nggak ada orang datang ke masjid jam 10 kecuali di sini aja. Luar biasa masjid Ar-Ridwan ini Pak. Itu sudah berpuluhan tahun udah manusia di sini itu ada. Yang jam 10 itu udah ada di sini itu udah puluhan tahun silih berganti. Dia mati datang yang lain dia ganti. Silih berganti di sini Pak. Luar biasa ini Masjid Ar-Ridwan. Saya keliling-keliling masjid di mana-mana. Ada yang jam 11 baru datang 1-2 orang. Masjid-masjid besar. Jam 11 baru ada 1-2 orang-orang tua. Nah, nanti puncaknya udah azan baru orang ramai. Nah, kalau kita di sini jam 10 udah ada orang, alhamdulillah. Nah, itu salah satu daripada yang saya perhatikan beberapa belasan tahun ini, kelebihan Masjid Ar-Ridwan. Ada aja. Jadi dulu hamba Allah itu ya, dulu hamba Allah almarhum Guru Majid itu jam 8 udah ada di masjid, digantikan oleh pulan itu meninggal, datang lagi yang lain, meninggal datang lagi yang lain. Alhamdulillah namanya Ar-Ridwan ini Pak, luar biasa ini, alhamdulillah ya. Makanya Allah kasih kita bangunan yang semewah ini. Allah kasih.
Karena kamu itu taat kamu di sini. Ya, di sini masjid kita ini, saya hitung sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada orang-orang yang aktif 60 orang, baik dari sebelah sana atau sebelah sini. Aktif 5 waktu itu. Jarang. Alhamdulillah. Kalau saya begitu, ini orang ini aktif, subuh dia datang, zuhur dia datang. Nah, kalau yang lain-lain terkadang ya ada waktunya. Nah, kalau hamba-hamba Allah ini yang seperti ini ada saya lihat sekitar 60-70 orang datang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, itu udah syukur banget itu. Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan jamaah kita bisa terus. Itu artinya kita di Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan ini alhamdulillah Pak. Pengajian nggak putus, kayak apa juga keadaan pengajian. Kemarin musim Covid-19 pengajian jalan terus. Malam Jumat jalan, hari Minggu pagi jalan. Nah, orang-orang di mana masjid tutup kita jalan terus, sholat Jumat, khutbah Jumat. Memang sesuai lah Allah kasih masjid yang seperti ini Pak. Bukan mudah itu Pak, masjid begini bangunnya sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, makanya kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita orang di sini itu memang benar-benar mau beribadah. Saya yang tertarik, saya generasi yang ini nanti ini penggantinya. Ini ada beberapa orang saya tata ini yang jam 10 ini. Yang aktif terus, bukan hanya jam 10 ini sekali. Besok dia nggak datang, nggak terus begitu. Jumat kemarin dia begitu, Jumat ini dia begitu, seterusnya. Sampai akhir hayatnya. Nah, itu yang Allah senang sama kita. Padahal udah luber, udah rezekinya. Jumat ke Jumat udah habis dosanya. Tambah simpan 3 hari. Itu berdasarkan tadi itu hadis baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya syukur itu ya. Nah, tapi dari rumah ya, wudhunya dari rumah. Ada pertanyaan Pak, silakan. Ini ada pertanyaan Pak nih. Masalah sholat Jumat. Masalah apa yang bagus dibaca hari Jumat. Karena orang, iya, silakan Pak. Masalah khutbah Jumat dulu. Pertama, bagi jamaah kan nggak boleh ada kegiatan sama sekali. Iya. Baik ngobrol apapun nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang yang saya pertanyakan, kenapa kotak itu berjalan pada khutbah Jumat? Ini kan sudah saya kasih tahu ke panitia agar supaya sebelum khutbah Jumat tabung ini dijalankan, ditambah setiap shop ini, karena saya perhatikan dari sana paling pas azan, ketika nanti khutbah Jumat sampai sini. Pada ketika itu kita nggak boleh apa-apa udah, nggak boleh. Itu bagaimana udah digeser, kita serba susah. Mudah-mudahanlah Allah maafkan kita nih, mudah-mudahan Allah maafkan. Sebenarnya enggak. Kalau saya mengatakan bapak-bapak kalau sudah ngerti itu, ya udah ngerti itu, ketika masuk ke dalam masjid itu, masukkan ke dalam kotak itu dah, tabung itu, duitnya itu dah. Ntar nggak ada absen kita. Tapi nggak bisa juga. Kita udah duduk, ini udah ada di sini nih. Ini udah digeser orang di sini nih. Nggak mungkin kita tidak sampaikan ke pinggir. Itu kelemahannya, mudah-mudahan nanti suatu masa. Ada satu yang saya pikirkan. Di Masjid Azhar Kalimalang, Masjid Azhar Kalimalang itu nggak ada tabung. Nggak ada tabung. Coba Pak sholat nanti di Masjid Azhar Kalimalang. Saya sekarang kalau ada waktu kosong saya di situ. Itu nggak ada tabung. Karena mereka udah tahu
uang itu masukkan ke situ aja, tabung itu. Jadi ketika dia sholat Jumat nggak terganggu lagi. Jadi nggak ada yang memikirkan ketika khatib ini datang ini guys. Dia nggak ada itu cuma salah satunya itu Masjid Jami Azhar Kalimalang. Tapi bagus pertanyaan itu, mudah-mudahan nanti bisa. Bisa nggak cara Guru bagi anggota kuliah sebelum azan mereka itu nanggukin itu, karena setahu saya di Masjid Al-Barkah sebelum azan petugas itu jalan. Ya. Jadi tidak mengganggu khatib. Iya. Mengkhutbah. Ini yang tepat ini. Itu jadi masalah, jamaah ini jadi masalah tuh. Iya, benar itu. Dia nggak geser dari depan dia geser ada kegiatan dengan khutbah. Nah, itu dia, harus kita pikirkan ya. Mudah-mudahan semuanya kita bersusah hati, wajib bersusah hati dengan keadaan itu. Walaupun tadi kita udah duluan, kita taruh ke tabung, tiba-tiba ini, aduh. Mudah-mudahan Allah maafkan ya, karena darurat ya. Karena masalahnya tabung dijalankan nunggu orang ramai dulu. Sebenarnya kalau kita mau beramal ya sebelum sholat tahiyatul masjid udah masukin itu dah. Kan di sana ada tabung, di sana ada tabung, di mana-mana ada tabung. Ya mudah-mudahan, terima kasih itu. Nanti dianukan ke depan nanti itu. Betul. Jadi agar supaya di Al-Barkah gitu tadi ya. Tapi yang saya lihat kalau di Masjid Azhar Kalimalang tuh langsung nggak ada. Al-Barkah sebelum masjid naik, mereka tuh. Iya udah, itu cakep itu. Iya. Ada satu lagi masjid yang begitu juga di Masjid Jatinegara, Pasar Jatinegara. Jadi sebelum azan dia udah datang ke bawa duit, cek. Cepat yang nggak sempat tuh, cepat dia jalan gitu. Yang terlambat ya nanti dia masukin juga. Ya mudah-mudahan lah pelan-pelan. Kekurangan ini mudah-mudahan bisa kita sempurnakan ke depan. Saya setuju itu. Saya contohnya itu atau Masjid Azhar Kalimalang itu. Tapi duitnya luar biasa. Kalah masjid kita ini. Kalah Masjid Al-Barkah dengan Masjid Azhar Kalimalang itu. Apa yang nggak bisa mereka bangun? Musolanya banyak, masjidnya le. Tapi di situ orang ketabung, langsung ketabung, duit. Masya Allah. Ya pertanyaan lain silakan. Ada pertanyaan lain Pak? Ini yang dulu. Ya. Luar daripada tema yang tadi. Kali ini saya sering melihat untuk masalah jenazah dulu. Apabila jenazah belum dimandikan, masih di rumah, itu posisinya ada yang kepala sebelah sana, ada yang kepala sebelah sana. Apa itu ada ajaran dari agama, apa tradisi, apa adat? Nah, ini sudah saya terangkan dulu ya di kampung-kampung Pak. Tapi sebenarnya di dalam kitab fikih kita, dalam kitab fikih itu jenazah kalau udah meninggal di rumah sebelum dimandikan, dia kepalanya ditinggikan sedikit, kasih bantal ya, sama ada ini di atas katil ataupun di atas kasur ya. Kemudian ini ngadep kiblat, ini ngadep kiblat, bukan begitu. Ada dimiringkan sengaja. Jadi ruang rumah yang begitu sempit, jadi sempit lagi kita mau ziarah. Saya udah bakal lihat, ada yang pernah Pak terjadi. Hamba Allah itu yang meninggal orang sini. Mereka minta saya, Ustaz, bagaimana ini Ustaz posisi katil ini? Bilang gini, ada kiblat.
Udah dinaikkanlah jenazah itu. Ibu almarhumah ibu Ustaz Hadi ini. 1 jam kemudian saya lihat udah miring. Wah, udah kalah saya dah. Ngadep kiblat sunatnya, tapi nggak apa-apa mau ngadep kiblat, mau belakang kiblat, mau miring, mau apa, tidak ada apa-apa. Nah, ini perlu nih Pak Jem. Ya, itu perlu. Ya itu ya. Tapi sunatnya ngadep kiblat. Sunatnya. Kalaupun tidak ngadep kiblat tidak salah. Kalau miring tadi itu, saya takut ini miring ini ada kepercayaan lain di dalamnya. Karena terkadang ada orang punya keyakinan kalau diluruskan begini, entar ada keluarganya yang ngikutin. Ya Allah, kok ada keluarganya yang ngikutin? Mati itu kan Allah yang menentukan mati, bukan kita. Jadi dimiringkan aja supaya wallahu a'lam bishawab. 1. Kemudian ini Pak, penting-penting nih Pak. Salat jenazah, ini jamaah-jamaahnya ini semua nih, salat jenazah. Ya. Salat jenazah itu hukum dasarnya nih gini nih. Ini tadi kepala sini. Kepala ada di kapan nih ya? Ini kepala. Ini umpama. Hukumnya yang penting imam itu di belakang ini. Di belakang jenazah ini. Yang abdol sahnya di belakang jenazah. Sama dengan makmum yang rame-rame itu. Begitu. Nah, abdolnya, bagusnya kalau yang meninggal laki-laki imam sedikit ke arah kepala, bukan di kepala, bukan ke arah kepala. Dan kalau yang meninggal itu perempuan ke arah perut. Itu aja masalahnya. Kalaupun dia salat imam di sini nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Serah mudah-mudahan. Ya. Itu satu masalah salat jenazah kita di sini. Alhamdulillah ya, salat jenazah itu luar biasa Pak. Jangan salat jenazah itu kan pertama niatnya sahaja aku menyolatkan jenazah ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Usolli ala hadhil jenazah arba'at takbiratin fardul kifayah lillahi ta'ala. Nggak bisa itu. Dia di belakang sana. Sahaja aku sholat sebagaimana imam sholat. Udah sah. Itu udah paling kurang deh, udah ikut dia. Nah. Kemudian ketika takbir yang pertama, jangan baca Allahu Akbar kabiro, jangan. Baca langsung Fatihah. Fatihah langsung, yang Allahu Akbar kabiro nanti kita ketinggalan. Langsung Fatihah. Takbir lagi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidun majid. Sunatnya. Kalau wajibnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi harus kita sampaikan fil alamina innaka hamidun majid karena itu memang sudah kita hafal. Nah, angkat lagi Allahu Akbar. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Tidak dipaksakan harus sempurna kecuali imam. Kalau imam dia harus baca sempurna. Nah, takbir yang keempat itu takbir saja, takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau kalau mau baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi yang wajib 3. Takbir pertama baca Fatihah,
takbir kedua selawat kepada Nabi, takbir ketiga itu rukunnya adalah doa. Takbir keempat nggak ada, takbirnya yang menjadi rukun. Takbir 1, takbir 2, takbir 3, takbir 4. Bacaan itu Fatihah takbir pertama, selawat takbir kedua, doa takbir ketiga, yang keempatnya nggak ada. Sekurang-kurangnya Allahumma la tahrimna ajra. Udah. Kan kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Nah ini orang kita yang malas-malas. Kalau nggak diundang nggak datang. Jangan. Ya, surat undangan itu kan terbatas. Pokoknya kalau ada sholat jenazah kita datang. Dengan apa? Dengan ingatan kita bahwa kali ini saya ikut sholat jenazah, berarti saya sudah mengumpul 1 bukit Uhud. Ya kan? Nabi kan bilang begitu. Barang siapa yang pergi nyelawat kepada rumah jenazah, kemudian dia ikut menyolatkannya, kemudian dia ikut mengantarnya ke kubur, 2 bukit Uhud pahalanya. Pahalanya sebesar 2 bukit Uhud. Nah, kita nggak ikut, kita sholat saja. Udah 1 bukit Uhud. Itu aja pikiran. Ya kalau 100 kali bapak-bapak ikut sholat jenazah, udah berapa bukit Uhudnya? 100. Udah 100, ikut aja. Emang nggak berat, nggak ada yang beratan bacaan sholat. Fatihah sudah hafal, sholawat udah hafal. Allahumma warhamhu, Allahumma warhamha, ya segitu doang. Nah itu masalah pentingnya sholat jenazah. Lagi begini Pak, kalau di kampung kita ini ada sholat jenazah, terkadang orang yang tidak diundang tuh malu datang. Jangan, datang aja. Datang aja. Pertama kita menolong jenazah. Makin banyak orang yang menyolatkan makin bagus. Sekurang-kurangnya ada 40 orang. Nah kalau ada 40 orang yang menyolatkan jenazah itu, mereka memberikan syafaat kepada jenazah. Apalagi kalau ada 100 orang. Apalagi kalau di sini hari Jumat, udah ratusan orang lah, luar biasa udah itu. Itu Pak. Mudah-mudahan nanti kalau kita rajin ikut sholat jenazah, insya Allah juga orang akan ikut nyolatin kita. Ini gitu balasannya nanti itu. Nah kalau kita malas sholat jenazah, orang juga malas datang melihat kita. Ini yang berbahaya. Padahal yang kita harapkan doa orang banyak ini. Insya Allah. Itu yang paling penting dalam masalah jenazah ini Pak. Kenapa Nabi membuat begitu besar sekali pahala sholat jenazah ini? Masya Allah. Ya kalau kita pergi kepada jenazah ke rumahnya, apalagi melihat orang memandikan, mengkafankan, Allahu Akbar, atau sholat sudah di sini, Allah. Wa'izo, kata Nabi, wa'izo sebagai pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan itu sebagai pelajaran bagi kita. Kalau hari ini saya ikut menyolatkan ini, besok saya yang akan disolatkan oleh orang-orang ini. Coba begitu pikiran kita, Masya Allah. Kalau udah mati begini, apa yang dibawa lagi? Rumah tinggal, duit tabungan yang bermiliar-miliar tinggal nggak dibawa, enggak. Yang dibawa amal. Orang ngantar ke kubur. Rame-rame keluarga kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya pulang. Nggak ada yang nunggu di situ, nggak ada. Nggak berani nunggu di situ. Pulang. Kitalah tinggal di situ yang berhadapan nanti dengan mungkar dan nakir. Itu perhatikan itu Pak ya, mudah-mudahan ya. Kalau orang-orang baik itu yang ahli Jumat. Tadi kita tuh ahli Jumat, ya Allah, luar biasa. Ahli Jumat Pak, seminggu tersisa 3 hari, seminggu 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa puluh tahun kita
Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu satu kelebihan kaum muslimin umat Nabi Muhammad. Yang kita sedih ini kan terkadang ada orang yang belum berkesempatan. Tidak berkesempatan. Kasihan ya, untuk datang sholat Jumat. Terganggu, nggak bisa. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Mendingan dia nongkrong di sini. Coba lihat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan pergi sholat Jumat itu. Terkadang orang yang bekerja datang Pak ke sini bekerja. Sholat Jumat dia datang. Alhamdulillah. Artinya menunjukkan iman mereka ini ada, kepahaman mereka ini ada tentang masalah Jumat ini. Ini sangat penting. Kalau Jumat ditinggalkan, 3 Jumat aja ditinggalkan tanpa uzur, tidak karena sakit, tidak karena musafir, 3 Jumat ditinggalkan, Allah akan cabut iman dari hatinya. Makin dia lupa, terus lupa, nggak ingat Jumat. Nauzubillah min zalik. Makanya jangan sampai kita, tapi kalau sudah hari Jumat udah sakit juga datang. Nah, orang sakit juga datang, yang salut itu yang imannya luar biasa itu. Padahal di dalam kitab kita, pelajaran kita, sakit sedikit aja nggak apa-apa Pak di rumah. Itu Pak Yamin itu waktu sakit itu, ya Allah, memaksa diri ke masjid. Padahal kalau di rumah aja nggak apa-apa Pak. Bapak sholat di rumah zuhur dapat pahala Jumat. Tapi dipaksa juga datang ke sini dengan merangkak-rangkak begitu. Ya itu luar biasa lah. Luar biasa itu Pak. Udah kayak Nabi Muhammad itu imannya udah. Disuruh. Dibawa ke masjid, sholat berjamaah, Itu perasaan itulah iman. Nah, itulah namanya iman Pak. Itu namanya iman. Ya mudah-mudahan ya Allah tambahkan iman kita supaya kita dapat melaksanakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada satu lagi terakhir nih pertanyaan. Jadi ya, itu tadi pelajaran kita itu adalah mengenai masalah Jumat. Satu yang paling penting, satu Jumat ini. Nah, kemudian apa wiridan yang bagus dibaca hari Jumat? Wiridan apa yang bagus hari Jumat? Pada malamnya sunat dibaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi atau surah Yasin. Surah Al-Kahfi, surah Yasin. Kalau Yasin barangkali udah lancar lah orang semuanya. Al-Kahfi yang belum. Nah, kalau kita lazim membaca surah Al-Kahfi ini malam Jumat, insya Allah kita terbebas daripada Dajjal laknatullah alaih. Itu begitu katanya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prioritaskan malam Jumat dan hari Jumat. Nah, sekarang permulaan Jumat itu dari mana? Permulaan Jumat itu dari mana? Dari zuhur hari Kamis. Umpamanya kalau Bapak ini ngundang orang ke rumah untuk sedekah, untuk haul, untuk apa? Ngundang orang zuhur Kamis. Itu sudah dihitung malam Jumat. Tuh. Kita beramal udah begitu. Baca sholawat. Jadi sejak zuhur Kamis itu udah baca sholawat. Jadi orang bersedekah pada zuhur atau asarnya hari Kamis itu sampai malam Jumatnya, sampai hari Jumatnya sudah dianggap sebagai hari Jumat. Itu istimewanya juga hari Jumat. Masya Allah Pak ya, satu itu. Jadi biar kita banyak mengetahui tentang masalah Jumat. Itu hari yang paling istimewa. Ini adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah penghulu segala hari.
penghulu segala hari. Luar biasa ini hari Jumat Allah kasih kepada kita. Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Ya, barangkali waktu masih berapa lama lagi? 5 menit, 4 menit. Nah, masih ada waktu 4 menit Pak ya. Jadi 4 menit lagi. Ya, silakan ya. Waalaikumsalam. Mandi mana itu? Ya. 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 Iya, betul. Salah satu di antara kemuliaan hari Jumat dianggap sebagai ibadah mandi pada malam Jumat atau subuh Jumat itu orang yang akan pergi ke masjid. Yang disunatkan adalah orang yang akan pergi ke masjid salat Jumat. Jadi bacaannya ialah nawaitu huslal jumaati lillahi ta'ala. Itu aja. Nawaitu husla itu artinya mandi. Sahaja aku mandi hari Jumat karena Allah Ta'ala. Udah mandi. Jadi mandinya seperti bagaimana? Mandinya seperti mandi hadas besar, mandi junub. Semuanya nih, dari rambut sampai lubang-lubang yang ada di badan kita, sampaikan air sama dengan mandi hadas besar. Udah. Itu aja. Apa tadi katanya? Hadas besar juga tadi kan enggak junub, baru junub hadas besar gitu. Nah, gini. Kalau seorang itu berjunub, ya mandi junub dulu. Wajib kalau mandi junub kan wajib. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala, mandi. Ya. Kalau dia mau mandi Jumat, mau mandi dapat salat Jumat, ya. Nawaitu huslal jumuati. Tapi kalau dia umpamanya berjunub hari Jumat, ya malam Jumat dia berjunub mandi, itu langsung udah nawaitu raf'al hadasil akbar